Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memasuki pelajaran ke-13 dari ilmu kalam, yang mana pelajaran sebelumnya kita telah bahas sedikit dari pembagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa pendapat yang sudah ana sampaikan, dan di sini pelajaran berikutnya masih berkenaan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagian yang lain yang ada di dalam kitab Ilahiyat ini yaitu tentang pendapat Ahlul Hadis, yaitu mereka menyebutnya dengan sifat khabariyah. Jadi sifat Allah itu dibagi menjadi dua menurut pendapat mereka, yaitu sifat kamaliyah dan sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub atau tertulis di dalam Al-Quran. Dan keduanya dari pembagian sifat ini menurut pendapat Ahlul Hadis itu disebut dengan sifat khabariyah. As-sifatul khabariyah inna hunaka istilahan akhar yuhtassu bi ahlil hadis. Ada istilah lain tentang sifat Allah menurut dari Ahlul Hadis, yaitu fitaqsim sifatihi subhanahu, tentang pembagian dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahum yuqassimunaha ila dzatiyah wa khabariyah. Jadi mereka membagi sifat menjadi dua, yaitu sifat dzatiyah dan sifat khabariyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang disebut tadi, yaitu sifat kamaliyah. Sebenarnya sama dengan pembagian pada pendapat-pendapat yang lain, yaitu bahwa sifat Tuhan itu sifat zati dan sifat fi'li, atau sifat jamaliyah dan sifat jalaliyah. Nah, itu sudah dibahas. Demikian pula Ahlul Hadis mengatakan sifat zatiyah dan khobariyah. Yang pertama, wal murad minal ula, maksud dari sifat zatiyah yang pertama adalah huwa sifatul kamaliyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan kamal, kesempurnaan dari zat Tuhan, yaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minatsani, yaitu yang disebut dengan sifat khabariyah yang kedua, ma wasafa subhanahu fi nafsihi nafsahu fil kitabil aziz minal ulwi, yaitu yang Allah mensifati zatnya, yaitu mensifati zat Allah sendiri, yaitu yang termaktub di dalam kitab Al-Quran. Wa kaunuhu dza wajhin wa yadain wa a'yun ila ghairu dzalik. Jadi mereka menggambarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, seperti misalkan Allah digambarkan berwajah, Allah ada kedua tangan, wa a'yun ada mata, ila ghairu dzalik dan lain sebagainya. Minal alfat al-waridah fil Quran, yang ada di dalam teks-teks atau ayat-ayat Al-Quran, allati law ujriyat Allah Subhanahu wa Ta'ala bima'aniha al-mutabadirah indal urub lazimat tadsim wa tashbih. Jadi seandainya teks-teks Al-Quran itu, katanya di sini, yaitu teks-teks atau lafaz-lafaz Al-Quran ujriyat, yaitu dipraktekkan, dia maksudkan atau diartikan pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala bima'aniha, dengan makna-makna yang ada, al-mutabadirah indal uruf, menurut uruf. Jadi makna arti yang bagaimana menurut uruf itu ya seperti apa yang ada di Al-Quran. Maka apa yang akan terjadi? Lazimat tadsim wa tashbih, maka akan melazimkan Allah itu nanti, atau zat Allah itu berjisim, bertubuh, berbentuk dan lain sebagainya. Nah, ini apa yang dibagi oleh Ahlul Hadis, bahwa
sifat Allah itu zatiyah dan khobariyah, dan khobariyah itu sesuai dengan ayat Al-Quran. Jika sesuai dengan ayat Al-Quran dengan arti-artinya menurut pemahaman uruf halayak, maka akan melazimkan Tuhan itu nanti seperti makhluk. Tuhan itu berjisim, bertubuh, bertangan, bermata, dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Di sini juga al-ibti'ad anit tashbih wal muqayasah. Asasu ma'rifati sifatihi subhanahu. Jadi kita ingin menjauhkan, ingin membuang tasbih, penyerupaan zat Tuhan ini dengan makhluk. Karena membuang atau menjauhkan penyerupaan zat Tuhan kepada makhluk ini merupakan dasar untuk pengetahuan kita, ma'rifat kita kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang nanti berakhir kita akan mengetahui bahwa zat Allah Subhanahu wa taala adalah sifatnya sendiri, ainuz zati. Nah, tapi kita perlu rincikan terlebih dahulu. Nah, di sini i'tadul insan as-sakin baina judranil zaman wal makan an yata'arraf al-asya' muqayyidatun biz zaman wal makan. Jadi segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, di alam materi kita itu terikat dengan zaman waktu dan tempat. Mausufatun bitahayyuz wa tajassum. Jadi pasti ketika kita terikat dengan waktu dan tempat, nanti akan bisa digambarkan, bisa dibentuk, dan lain sebagainya. Yang nanti akan apa? Muttasamatun bil kaif wal kam. Nanti akan ada nilai-nilainya, ada kaifiyahnya, kualitasnya, ada kuantitasnya, ada beratnya, ada ringannya, ada panjangnya, ada pendeknya, dan lain sebagainya. Ila ghairu zalik min lawazimil madah wa muwasafatil jismiyah, dan lain sebagainya dari sifat-sifat materi atau sifat-sifat jisim. Nah, itu akan melazimkan seperti itu. Karena kalau kita gambarkan zat Tuhan itu terikat dengan zaman dan waktu, maka akan menggambarkan, bisa kita gambarkan atau akan mengakibatkan zat Tuhan itu nanti seperti materi atau seperti jisim. Karena materi itu terikat dengan waktu dan tempat, seperti tubuh kita, seperti diri kita terikat dengan waktu dan tempat. Inna muzawalatal insan lil his wal mahsus mada hayatihi wa inkibabihi alal mada wa ikhladihi ilal ard awadahu ala tamthil kullu ma yata'aqqaluhu bi suratil amr al-hissi hatta fi ma la tariqa lil his wal khayal ila haqiqatihi al-kalkuliyat wal haqa'iq al-munazzaha anil madah. Jadi bahwa di sini manusia ingin ada tajribah untuk sejauh mana bahwa materi ini akan bisa langgeng. Nah, itu kan perlu. Nah, ketika sudah ada tajribah bahwa materi ini adalah sesuatu yang tidak langgeng atau tidak kekal, maka maka akan bisa dihukumi materi itu terikat dengan waktu dan tempat. Nah, kalau sebaliknya, seandainya sebaliknya yaitu akal itu menggambarkan sesuatu yang materi ini tidak ada cara, tidak bisa untuk digambarkan, atau bahwa materi ini tidak terikat dengan zaman dan tempat. Nah, itu hal yang tidak mungkin terjadi. Di sini akal-akal manusia, bahwa akal kita itu berusaha untuk mengadakan sebuah eksperimen, mengkaji bahwa sesuatu yang materi itu apakah ada yang tidak terikat dengan zaman dan waktu. Seperti itu. Nah, ini ingin apa? Kita ingin menegasikan, kita ingin membuang, menjauhkan sifat Allah itu dari hal-hal yang berbau atau bersifat atau bermateri. Tidak mungkin hal seperti itu terjadi.
Nah di sini misalkan, nah ini adalah gambaran dulu. Jadi kita berusaha, manusia itu ingin berusaha, terutama mereka-mereka yang menggunakan akalnya ya, ingin berusaha menjauhkan pensifatan Allah itu dari tajsim, yaitu menjisimkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk yang lainnya, berbentuk dan lain sebagainya, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul hadis, bahwa pensifatan Allah itu yang khobariyah itu apa? Dilihat dari ayat-ayat Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran ya seperti itu. Misalkan ada yadullah, maka apa? Akan digambarkan Allah punya tangan dan lain sebagainya. Nah di sini ada juga yang berkaitan tentang tasbih wa ta'lil wa ta'til. Baina tasbih wa ta'til. Ini penting. Istilah tasbih itu adalah penyerupaan. Penyerupaan. Misalkan ana diserupakan dengan sesuatu yang lain, atau sesuatu ini diserupakan dengan sesuatu yang lainnya. Itu ada tasbih, penyerupaan. Nah, ini akan dibahas. Apakah mungkin zat Allah Subhanahu wa taala itu diserupakan dengan sesuatu yang lain? Wa ta'til, ta'til itu adalah menafikan. Ta'til itu ingin menafikan, kalau secara bahasa ya, menafikan wujud Allah, sifat Allah, menafikan kenabian, menafikan hari akhir dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini yang di kitab ini, maksud ta'til di sini, di situ apa? Akal tidak bisa menjangkau. Akal tidak bisa mengkaji akan sifat-sifat Allah, terlebih lagi dari zat Allah Subhanahu wa taala. Wa ala dzalikal asas iftarata ilahiyun ila musyabbahatu syabbihu rabbahu bi insan. Jadi di sini mutakallim juga mereka ada sedikit perpecahan. Jadi ada yang bahwa kelompok yang ingin membagi menyerupakan Tuhan itu dengan makhluk, seperti misalkan bi insan lahu laham, ada kulitnya, dagingnya, dam, darah, sya'ar, rambut, azmun, tulang, walahu jawarih, nauzubillah ya, bahkan memiliki anggota badan seperti manusia, wa'adha haqiqiyah min yadin, seperti ya tangan, rijlin kaki, warasin kepala, ainain kedua mata. Nah, itu digambarkan seperti itu. Ada kelompok-kelompok yang menggambarkan Tuhan itu nauzubillah min zalik, yaitu seperti manusia. Nah, di sini perlu apa? Perlu kita bersihkan. Pemikiran-pemikiran yang seperti ini perlu kita bersihkan. Inilah gunanya, pentingnya dari ilmu kalam. Nah, itu ada kelompok yang disebut dengan apa? Tasbih. Jadi mereka yang menyerupakan Tuhan itu dengan makhluk atau dengan manusia. Itu yang pertama. Ada juga yang tafrid. Apa maksud fahaulai tawarratu fi mughabbati tajsim wa muhlikati tashbih. Jadi juga sama, sebenarnya tidak jauh. Mereka berlebihan juga. Mereka berlebihan, kalau kata berlebihan atau tidak sebenarnya sama aja. Ya. Benar, tapi di sini bahasa saja. Jadi ada kelompok yang juga yang mensifati mengingkari, inkar bari bihadhil awsaf al-madiyah al-munkarah aula min isbatihi rabban lil alamin. Ada juga mereka yang mengingkari sifat-sifat Tuhan. Mereka mengingkari sifat Tuhan. Li'annal i'tiqad bil bari ala hadhihi sifat yaj'alul uluhiyah, yaj'alul uluhiyah wa da'wa ilaiha amran munkaran. Karena kalau ada orang yang mensifati Tuhan itu dengan sifat-sifat, berarti dia telah mengajak bahwa sifat itu juga nanti akan dijadikan Tuhan. Nah, ini adalah pemahaman yang yang istilahnya yang pertama tasbih berlebihan, tapi yang kedua ini seperti seperti ingin menafikan bahwa sifat Tuhan itu tidak ada. Zat Tuhan itu adalah zatnya. Jadi tidak bisa sifat Tuhan itu adalah
dibahas. Memang nanti ada pembahasan seperti itu, tapi ini adalah pendapat ya, apa yang fa idza kanat tilka ta'ifah mutahawwira fi tashbiha wa mufrita fi tajsimiha. Ya, nah ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga itu taktil yang tadi. Ya, nah di sinilah ya. Jadi apa? Fa inna najid fi muqabiliha ta'ifah ukhra. Ini kebalikan dari ta'ifah yang pertama, kelompok yang pertama dan kedua. Yang pertama berlebihan, yang kedua di bawah sekali. Nah, yang di sini adalah kebalikannya. Dia aradat taharrus an wasfiti tashbih wa arat tadsim. Wa waqa'at fi isyarat ta'lil. Jadi mereka ini ingin keluar tidak ingin mensifati Tuhan itu dengan sifat-sifat, dengan penyerupaan, apalagi dengan tajsim, dengan sesuatu yang materi. Fawaqa'at fi isarati ta'til. Disinilah akal itu nggak mampu sebenarnya katanya. Akal itu tidak mampu untuk menggambarkan mensifati Tuhan itu. Di akal ini tidak ada kemampuan untuk mensifati dari zat Tuhan. Fahukimat bi ta'tilil uqul an ma'rifatih. Maka ditetapkan, dihukumi bahwa akal itu taktil, libur. Maksudnya kalau taktil itu, kalau ini libur, tapi maksudnya apa? Akal itu tidak bisa untuk sampai kepada ma'rifat Tuhan wa ma'rifati sifati wa af'ali, dan juga tidak sampai untuk mengetahui sifat dan af'al Allah, apalagi zatnya. Qailatan bi annahu laisa li ahadil hukum alal mabda'il a'la bi syai'in minal ahkam. Jadi tidak bisa setiap ada seorang pun secara prinsip atau secara dasar itu menetapkan atau tidak mampu mengetahui dari sifat-sifat Allah. Walaisa ila ma'rifati min sabil illa biqari'ah ma warada fil kitab wa sunnah, kecuali sifat-sifat itu yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Hanya sebatas itu saja. Sama, ini adalah pendapat dari ahlul hadis. Cuma ahlul hadis menafsirkan dari sifat Tuhan yang ada di Al-Quran itu bitajsim. Sama seperti apa? Seperti makhluk. Nah, kalau di sini dia ingin apa? Bahwa sifat-sifat Tuhan itu, akal itu hanya mampu bisa sifat-sifat yang sudah ada di dalam Al-Quran, tapi tidak mentajsimkan, tidak menyamakan dengan zat Tuhan itu dengan makhluk. Seperti misalkan di sini dikatakan ma warada fi syar'i syarif min duni bahtin wa niqas min duni jadal. Di sini ada gambaran saja, tidak diperdebatkan ya. Wa hadza indama su'ila an makna qauli subhana, ketika ada yang ditanya tentang arti firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsummastawa 'alal 'arsy." Allah itu bersemayam di atas arsy. Apa jawabannya? Qala. Dia menjawab, "Al-istawa maklum." Istawa itu sesuatu yang maklum saja, bersifat gambaran saja. Bersifat maklum. Jadi enggak ada misalkan fisiknya dan lain sebagainya. Wal kaif majhul. Kaif itu majhul, tidak diketahui. Wal iman bi, iman, kita beriman kepada Tuhan, bihi wajibun, wajib, wasu'al anhu, dan kita bertanya. Nah, di sini garis besarnya. Wal iman bihi wajib, kita meyakini Tuhan itu wajib. Wasu'al anhu, bertanya tentang Tuhan, tentang zat Tuhan, tentang sifat Tuhan, mereka mengatakan bid'ah. Ini adalah sebuah gambaran ya, sebuah pendapat. Wa qad nuqila an Sufyan bin Uyainah annahu qala kullu ma wasafallahu bihi nafsah, setiap apa yang disifati oleh zat Allah sendiri, jadi segala sesuatu yang Allah sifati dengan zatnya sendiri, maksudnya Allah sendiri, zat Allah sendiri yang mensifati zatnya, fi kitabihi, di dalam Al-Quran, fatafsiruhu tilawatuhu wasukut anhu, maka itu memiliki tafsir dan bacaan, dan wasukut alaih, diam, tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu diperdebatkan, semuanya seperti itu. Ini pendapat yang ta'ifah dari yang ketiga. Adapun ta'ifah keempat atau kelompok atau pendapat keempat mengatakan
la hunaka ya tara anna minal mungkin ta'aruf ala sifatihi subhanahu min tariqi tadabbur. Nah, wa tartibil al-aqisah al-mantiqiyah wa tanzimil hujat al-aqliyah. Jadi kelompok ini bisa untuk mengenal Tuhan, bisa untuk meyakini Tuhan dengan melalui sifat-sifatnya, tapi dengan cara hanya tadabbur saja, hanya tadabbur. Dan juga wa tanzimil hujat aqliyah ala dawi ma afadallahu subhanahu ala ibadih. Dan juga bisa dengan dalil-dalil akal untuk meletakkan bahwa zat Tuhan itu ada dan layak disembah dan lain sebagainya, min ni'matil aql wal fikir bisyarat, tapi bisyartin dengan syarat an yakunal bahis muhaidan munhazan an ayyi ra'yin musbik. Jadi enggak boleh dia melakukan pendapat, tidak boleh dia melakukan sebuah statement sendiri. Nah, tidak boleh wa an yakuna fi bahsi wa niqashihi mukhlisan lil haq, tapi dia hanya ingin mengkaji saja. Ini adalah sebuah kaji, bukan untuk diperdebatkan. Nah, kalau diperdebatkan itu yang tidak diperbolehkan. Seperti misalkan, wah ini sifat ini begini dan lain sebagainya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Dia hanya ditadabbur saja. Tadabbur dengan apa? Ya dengan akalnya, dengan pemikirannya, dengan keilmuannya. Nah, diperbolehkan, tapi bukan untuk diperdebatkan. Nah, ini kelompok yang keempat yang ingin mengatakan bahwa Al-Fakir ulang ingin mengatakan bahwa mungkin saja untuk mengenal sifat-sifat Tuhan itu, tapi melalui jalur tadabbur dengan akalnya, tapi bukan untuk diperdebatkan. Wa hujjatuhum fi dzalik anna Allah subhanahu ma nassa ala asma'i wa sifati fi kitabi wa sunnahi nabihi illa likayatadabbar fi hal insan bi aqli. Karena hujah mereka memberikan hujah itu bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran dari sifat-sifatnya atau asma Allah di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah, di hadis-hadis, itu hanya untuk apa? Untuk tadabbur saja dengan akal dan pemikirannya, sebatas itu saja, tidak lebih. Di sini dikatakan juga hunaka kalimah qimah lil Imam Ali alaihi salam tad'u ila dzalik at-tariq al-wasat. Imam Ali ingin memberikan penyeimbangan dari pendapat-pendapat di sini, ada yang berlebihan, ada yang di bawah, ada yang di tengah. Nah, itu Imam Ali memberikan wasat di tengah. Apa kata Imam Ali? Lam yutli'il uqul ala tahdidi sifati. Jadi memang akal tidak mampu untuk membatasi, memberikan batasan-batasan atau kita membatasi dari sifat Tuhan. Walam yahjubha an wajibati ma'rifati. Tapi apa? Tidak menutup kewajiban kita untuk mengetahui dari zat Allah Subhanahu wa taala, meskipun akal kita tidak mampu secara dalam untuk membatasi atau memberikan batasan kepada zat Tuhan, yaitu kepada zat Tuhan atau kepada sifat-sifat Tuhan, tapi bukan berarti kewajiban kita lepas untuk mengkaji tentang untuk mengetahui ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal ibarat tahdits ila annal uqul wa in kanat ghairu ma'zuna. Jadi akal ini tetap memiliki tujuan meskipun di situ terbatas fi tahdidi sifat ilahiyah, lakinnaha ghairu mahjubah, tapi bukan berarti dilarang. Anit ta'aruf, bukan dilarang. Lakinnaha ghairu mahjubatin anit ta'aruf, bukan berarti dilarang untuk mengenal Tuhan hasba ma yumkin, kalau memang ada kemampuan, karena Allah sudah memberikan kita akal untuk mengetahuinya atau mengkajinya. Wa kaifa qala subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana dengan firman Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sudah mengatakan, aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk apa? Kecuali untuk liya'budun, beribadah. Beribadah ini maksudnya apa? Wal ibadah as-sahihah wal kamilah la tatayassar illa ba'da an tatahaqqaq al ma'rifah al mustata'ah bil ma'bud. Ibadah yang benar, yang sahih itu tidak akan bisa tidak akan bisa sampai atau tidak akan bisa dijangkau kecuali dengan ma'rifat. Kecuali dengan ma'rifat yang sesungguhnya. Kita mengatakan bahwa kita menghamba kepada Tuhan itu hanya bersifat ibadah saja, tapi kita tidak mengetahui apa yang akan menjadi jaminan bahwa ibadah itu akan menjadi benar.
Jadi bagaimana mungkin manusia itu yang telah diberikan oleh akalnya tidak bisa sampai kepada zat Tuhan dan sifatnya, sedangkan binatang saja yang di dalam Al-Quran itu bertasbih kepada Allah. Padahal mereka tidak mempunyai akal, tapi mereka paham untuk bertasbih kepada Allah. Hanya saja kita tidak mengetahui tasbih mereka. Ini jawaban, sekali lagi ya, ini sebagai jawaban kepada ulama salaf yang mengatakan orang yang mempelajari ilmu kalam atau akidah, ingin mengetahui ma'rifatullah, zat dan sifat-sifatnya, maka dia telah keluar dari ubudiyah, dia telah keluar dari penghambaan, atau dia tidak dikatakan orang yang apa? Tidak dikatakan orang yang beriman kepada Tuhan. Tapi jawabannya ya tadi, bahwa jawabannya dengan ayat Al-Quran, bahwa segala sesuatu di alam ini bertasbih. Yaitu termasuk apa? Burung, binatang-binatang yang mana mereka bertasbih, padahal mereka tidak punya akal, tapi mereka memuji Tuhan. Bagaimana dengan manusia yang diberikan akal? Lalu kita tidak diperbolehkan untuk mengkaji, mengenal Tuhan, memuji Tuhan, dan menggali tentang ma'rifat zat Tuhan, kan tidak mungkin. Itulah sebagai jawaban dari ulama salaf yang ingin mengatakan jangan pelajari ilmu kalam, nanti akan mengakibatkan keluar daripada ketuhanan. Itu adalah pendapat yang salah ya. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada pelajaran ke-12 ini. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.